Ibu kena diabetes. Diabetes itu apa? Diabetes merupakan penyakit yang muncul ketika tingkat gula darah seseorang terlalu tinggi. Seseorang dinyatakan mengidap diabetes ketika tingkat gula darahnya di atas 126 mg per desiliter. Oke, tapi kok orang-orang bisa kena diabetes? Dan cara mencegahnya gimana ya, Dok? Orang-orang masih kena diabetes karena pola hidup yang tidak baik. Contohnya adalah, konsumsi makanan manis berlebihan, kurang olahraga, kurang tidur, dan seterusnya. Jika tidak mau kena diabetes, pola hidup perlu diganti, alias kebalikan pola hidup yang tidak sehat tadi. Ada dua jenis diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Tipe 2 lebih sering, dan dapat terjadi karena pola hidup yang tidak sehat, sehingga gula darah naik melewati batas. Lalu ada tipe 1, yang terjadi saat sistem imun tubuh menyerang sel-sel yang memproduksi insulin. Terima kasih, Dok. Tidak ada pertanyaan lain. Inilah berarti yang pertama kurang aktivitas fisik, yang kedua stres dalam diri kita, yang ketiga konsumsi makanan tinggi gula, diabetes penyakit berbahaya. Ayo kita cegah diabetes. Diabetes penyakit berbahaya. Ayo kita cegah penyakit diabetes. Na 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 na. Inilah cara mencegah diabetes. Rutin olahraga, menjaga berat badan, menetapkan pola makanan sehat. Diabetes penyakit berbahaya. Ayo kita cegah diabetes. Diabetes penyakit berbahaya. Ayo kita cegah penyakit diabetes. Na 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 na. Hai semuanya, apakah kalian tahu apa itu lupus? Mari simak videonya untuk mengetahui apa itu lupus. Lupus adalah penyakit autoimun yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel sehat kita, lalu mengakibatkan sel-sel tubuh mengalami kerusakan dan peradangan. Diagnosa lupus pertama kalinya dibuat di tahun 1851 oleh dokter Prancis, lalu pada tahun 1948 dokter dari Amerika mengembangkan tes darah
untuk membantu mendiagnosis lupus. Namun penyebab dari penyakit lupus ini masih belum ditemukan. Gejala awal pada lupus biasanya terdapat ruam di wajah yang membentuk seperti sayap kupu-kupu atau disebut dengan butterflies, lalu ada sesak nafas, nyeri dada, nyeri sendi, dan bengkak. Lalu ciri-ciri penderita lupus ada ruam pada kulit, sensitivitas terhadap sinar matahari, daya ingat yang menurun, dan lain-lain. Lalu, apakah ada cara untuk mengatasi penyakit lupus? Ada 4 cara yang bisa membantu untuk mengatasi penyakit lupus, bisa melalui pengobatan secara rutin, istirahat dan olahraga, menghindari sinar matahari, dan terapi alternatif dan diet yang sehat. Lalu, apakah lupus dapat menular? Penyakit lupus tidak menular, biasanya lupus menyerang di usia produktif saja. Lalu, apakah penyakit lupus berbahaya? Ia sangat berbahaya. Lupus menjadi salah satu penyakit yang berbahaya karena dapat bisa menyebabkan kematian. Jadi hanya itu saja pengertian tentang lupus. Terima kasih sudah menyimak video ini. Ku sudah mencari kesana kemari obat untuk penyakit yang ku alami, tapi sayangnya tak kunjung ku temui penanganan untuk lupus ini. Sistem imunku menyerangi aku, tapi ku tak mau kalah. Ku kan tetap berkata, hey, aku bisa, sebab ku percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Takkan aku khawatir lagi, sebab ku serahkan semua hanya pada yang kuasa. Aku bisa, sebab ku percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Takkan aku khawatir lagi, sebab ku serahkan semua hanya pada yang kuasa. Sebab ku serahkan semua hanya pada yang kuasa. Gak usah khawatir lagi ya, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat! Saya obesitas. Saya akan memberi tips untuk menghindari obesitas. Obesitas adalah salah satu penyakit berlebihan berat badan yang berdampak negatif. Pertama, menjaga pola makan. Kedua, minum air putih secukupnya dan kurangi minuman manis. Ketiga, kurangi gula. 4. Olahraga yang teratur. Kelima, tidak terlalu berlebihan olahraga. Lakukan sesuai dengan kapasitas kekuatan tenaga. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada kesehatanmu. Apakah kamu sudah mencoba ini semua? Apakah itu semua berhasil untukmu? Berikut adalah cara mengatasi obesitas. Obesitas, serangan diam yang merajalela. Mari kita bertindak. Obesitas
bersama-sama kita menuju hidup sehat, bersama-sama kita mampu. Ayo berjuang menuju hidup sehat. Obesitas, penyakit yang berbahaya bagi kita. Mari kita bertindak. Obesitas membawa ancaman yang bermacam-macam. Kita tentu harus bangun melawan obesitas. Ayo bersama-sama kita mampu. Ayo bersama-sama kita menuju hidup sehat, bersama-sama kita mampu. Ayo berjuang menuju hidup sehat, bersama-sama kita mampu. Ayo bersama-sama kita menuju hidup sehat, bersama-sama kita mampu. Ayo berjuang menuju hidup sehat. Ayo kawan kita terapkan pola hidup sehat agar kita selalu kuat. Ayo lawan rasa malasmu agar tidak lesu. Ayo sehat selalu. Ayo lawan rasa malasmu agar tidak lesu. Ayo sehat selalu. Tahu gak sih? Ada penyakit mematikan yang seringkali tidak kita sadari. Gagal ginjal. Apa sih gagal ginjal? Penyakit serius yang harus ditangani dengan segera, mengingat peran ginjal dalam tubuh cukup penting yakni menyaring racun-racun dari darah. Apa sih penyebabnya bisa jadi kena gagal ginjal? Penyebabnya disebabkan oleh kerusakan fungsi ginjal yang merupakan akibat dari berbagai hal seperti gaya hidup yang kurang sehat, diabetes maupun gangguan kesehatan lainnya. Di fase awal, pengidap gagal ginjal bisa jadi tidak merasakan gejala apapun dan hanya bisa dideteksi melalui uji laboratorium. Namun, seiring perkembangannya yang sangat cepat, beberapa gejala yang dapat muncul pada pengidap gagal ginjal adalah sebagai berikut. Nyeri punggung, mual disertai muntah, sakit pada bagian dada, sakit perut, sering merasa linglung, mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi, dehidrasi, dan lain-lainnya.
Beberapa tes yang akan dilakukan oleh dokter untuk memberikan diagnosis pada pasien gagal ginjal adalah sebagai berikut. Tes urin dilakukan untuk mengukur jumlah urine atau zat lain seperti protein atau darah yang terkandung dalam urin. Tes darah. Tes ini menunjukkan seberapa baik fungsi ginjal dalam membuang limbah dari darah dengan menilai kadar kreatininurem serta mengukur VER, glomerular filtration rate. Pencitraan lanjutan sama dengan USG tes canatometri diharapkan dapat melihat kondisi ginjal apakah ada kelainan atau gangguan ginjal, penyumbatan. Pengobatan untuk gagal ginjal. Berkonsultasi dengan dokter ahli urologi dan ginjal, mengoptimalkan konsumsi air putih, mengobati infeksi penyebab gagal ginjal akut, melakukan tes darah guna mengecek kadar urem dan kreatinin dalam darah. Bagaimana cara mencegah gagal ginjal? Apabila memiliki gangguan pada ginjal, maka Anda harus berkonsultasi dengan dokter secara rutin dan mengikuti instruksi pengobatannya. Bagi penderita diabetes, maka usahakan selalu menjaga kadar gula darah tetap stabil untuk menghindari komplikasi pada ginjal atau nefropati diabetik. Menjalankan kebiasaan hidup sehat, seperti rutin, olahraga, dan menjaga pola makan sehat. Jadi berikut adalah gejala, penyebab, pengobatan, cara mencegah gagal ginjal. Terima kasih, telah menyaksikan. Yesterdays went on by, I couldn't help to think of you as the memories fade away. I couldn't help to want to see you as I watch it all go. I look in the mirror and I judge it by regret. Why didn't I try to help you in any way that I can? Even though I know so much about the kidney failure, I could talk you to rest, or make you some herbal tea, or maybe we can exercise together, 'cause it could help. Maybe I should just give you mine. Sendi kalian terasa tidak nyaman? Bisa jadi kalian terkena penyakit asam urat. Jangan dibiarkan. Yuk mulai sekarang kita hidup sehat. Dengan cara kurangi merokok, kurangi alkohol, kurangi konsumsi jeroan. Terima kasih sudah melihat. Ya, hey, this is kelompok asam urat, man. Yo, hope you enjoy our music. Let's go. Yo, kebanyakan jeroan bikin asam urat. Candu alkohol bisa bikin asam urat.
Hepatitis C adalah infeksi hati yang disebabkan oleh virus HCV. Mari kita jelajahi lebih lanjut. Penularan dapat terjadi melalui kontak darah, seringkali melalui jarum bersama atau tato yang tidak steril. Gejalanya termasuk kelelahan, mual, dan kuningnya mata. HECE dapat merusak hati secara perlahan tanpa gejala yang jelas. Hindari berbagai jarum, gunakan perlindungan saat berhubungan seks, dan periksa darah secara rutin. Dalam beberapa kasus, pengobatan antiviral dapat membantu menyembuhkan infeksi. Karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang hepatitis C dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Aku lihat wajahmu selalu senyum dan murung, berganti hari senyuman indahmu semakin memudar. Dan untukmu kasih, janganlah pernah merasa sendiri. Lahirmu kasih adalah harapan besar yang ditunggu. Berhenti menyalahkan dirimu terus menerus. Yakinlah dirimu bahwa kau mampu berjuang. Ku tahu memang tidak mudah untuk melewatinya, namun kau bisa berjuang demi dirimu. Pancarkan senyuman indahmu, buktikan bahwa kau bisa mengalahkannya. Patahkan semua penghalang, tunjukkan pada dunia yang mampu melakukannya. Aku akan mencoba mendukung di belakangmu. Akan ku katakan bahwa kau berharga dan indah. Ku yakin kau bisa melakukan yang terbaik, melawan virusnya. AIDS bukanlah akhir segalanya. Mari kita bersama-sama melawan, menyelamatkan generasi kita dari semua dampak bahaya virus AIDS, dengan cara menghindari seks bebas. Karena hanya seks bebas penyebabnya. Mari kita saling mengingatkan, karena virus AIDS sangat mematikan. Jangan hanya karena kenikmatan hanya sesaat, tanpa mikir apa yang akan terjadi. Yang sudah terkena juga jangan patah semangat, bertobat jalani hidup yang benar, bertobat jalani